Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu Kris Cepol Kupang. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan yang baik ya. Anak-anak, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan kita semuanya pagi yang indah. Tuhan juga sudah memberikan kita nafas, sehingga kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bisa menikmati hari ini. Anak-anak boleh bertemu lagi dengan keluarga dan kita bisa beribadah lagi bersama-sama walaupun masih secara virtual. Nah, anak-anak, maka sepanjang anak-anak mengikuti ibadah hari ini, Ibu Tika ajak anak-anak untuk menunjukkan sebuah ketaatan di dalam anak-anak beribadah. Anak-anak boleh menyiapkan Alkitabnya, kemudian selama anak-anak mengikuti ibadah ini, boleh duduk dengan tenang, supaya anak-anak boleh fokus untuk memuji Tuhan dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, anak-anak bisa fokus, lalu selesai ibadah, firman Tuhan masih bisa kamu ingat dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, kita juga sungguh bersyukur ya. Beberapa minggu ini dan juga minggu yang akan datang, kita mau memperingati kematian Yesus Kristus. Anak-anak, kita sungguh bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Itu semua karena kasih Yesus bagi Ibu Tika dan juga bagi anak-anak. Karena Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, dan itu bentuk cinta Tuhan untuk kita semuanya. Maka anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cinta saya. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, Ibu Tika akan ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Tuhan masih menganugerahkan kami nafas kehidupan, sehingga kami semuanya boleh bangun dari tidur kami bertemu dengan keluarga kami, dan kami juga sungguh bersyukur ya Bapa, kami bisa beribadah bersama-sama hari ini. Bapa, kiranya Engkau tolong berkati ibadah sekolah minggu kami ini, dari awal pertengahan hingga berakhir boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini kepada Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami yang telah melanggar kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, anak-anak sekolah minggu semuanya, kita akan menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cinta saya. Ibu Tika undang anak-anak semuanya untuk bangkit berdiri, dan kita nyanyikan lagu ini sambil bergerak dengan penuh semangat. Apakah semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Good. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Baik, Yesus disalibkan karena cinta saya dan juga karena cinta anak-anak semuanya. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Tika ajak anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya, lalu sudah duduk dengan tenang.
Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Jesus Love Me. Anak-anak boleh menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati, karena Tuhan cinta kita semuanya, sehingga Tuhan mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kita semuanya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, Jesus Love Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday his face I'll see. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so, the Bible tells me so. Halo, selamat pagi anak-anak Christ Chapel Kupang. Wah, senang sekali Ibu Asti ketemu kamu lagi di pagi hari ini. Selamat datang di Sunday School Christ Chapel Kupang. Sudah lama ya Ibu Asti tidak ketemu anak-anak. Ibu Asti berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, sama seperti Ibu Asti yang juga dalam keadaan sehat. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibu Asti ajak anak-anak, silakan semuanya ambil sikap yang tenang, duduk rapi, dan kita mau mempersiapkan hati kita dalam Tuhan untuk kita belajar dari firman Tuhan. Ibu Asti ajak anak-anak berdoa. Silakan lipat tangannya, tutup matanya. Ibu Asti akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami, anak-anak-Mu, walaupun kami sekolah minggu secara online, tapi kami mohon Tuhan yang menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh belajar dari firman-Mu. Tuhan, tolong juga Ibu Asti yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman dari Ibu Asti adalah firman dan kebenaran dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, amin semuanya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu Asti mau bertanya dulu. Anak-anak pernah tidak melakukan sebuah kesalahan ya dan dimarahi, bahkan lebih parahnya anak-anak dihukum oleh orang tua. Nah, saat anak-anak dihukum, anak-anak ditegur, ya, bagaimana perasaan anak-anak? Ya, Ibu Asti dulu, Ibu Asti ingat pernah berkelahi dengan kakaknya Ibu Asti, terus Papa Ibu Asti pukul Ibu Asti dan kakak Ibu Asti sebagai bentuk hukuman karena kami tidak dengar-dengaran. Nah, anak-anak, lalu bagaimana kalau saat kita melakukan kesalahan dan tidak ditegur oleh orang tua? Pasti kita merasa bebas ya. Pasti kita merasa bahwa oh, tidak apa-apa saya melakukan kesalahan. Toh papa dan mama tidak akan menegur saya, papa dan mama tidak akan memarahi saya ataupun menghukum saya. Nah, anak-anak, saat kamu mungkin pernah dihukum, dimarahi oleh orang tuamu, percayalah bahwa papa mamamu ingin kamu menjadi anak-anak yang terbaik, ya, ingin kamu belajar untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang sama, menjadi orang yang lebih baik.
Nah, anak-anak kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus, Allah kita sendiri juga mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik buatnya. Bagaimana caranya anak-anak? Salah satunya adalah hari ini anak-anak bisa mengikuti, mendengarkan sekolah minggu di hari Minggu ini. Anak-anak punya kebebasan untuk pilih datang ke sekolah minggu atau tidur, main game, jalan-jalan, dan sebagainya. Banyak cara untuk kita bisa menjadi anak-anak yang terbaik bagi Tuhan, yaitu kita bisa membaca Alkitab, ya, baik di sekolah minggu bersama keluarga tercinta kita, ya, atau kita bisa berdoa di setiap keadaan, tidak hanya untuk doa makan, doa tidur, tetapi dalam setiap hal yang kita lakukan, kita mau berdoa, ya. Terus kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan juga menjauhi larangan-larangannya atau apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kita bersyukur ya, kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan di sekolah, di gereja, di sekolah minggu, di rumahmu bahkan. Nah, hari ini Ibu Asti mau ajak kamu untuk belajar satu kisah di dalam Alkitab di mana sebuah keluarga yang gagal untuk mendidik anak-anaknya. Kita mau belajar dari kisah Eli, ya, dengan judul Eli gagal mengikuti firman Allah. Terambil dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan pasalnya yang keempat ayat 18. Cukup panjang anak-anak kisah ini. Ibu Asti tidak akan membacakan di sini. Silakan anak-anak boleh cari waktunya di rumah untuk baca bersama orang tua masing-masing. Tahu yang sudah bisa baca, silakan buka Alkitabnya. 1 Samuel itu ada di Perjanjian Lama ya anak-anak ya. Oke, kita mau lihat sedikit kisah dari Eli ini. Eli ini adalah imam besar di Silo ya. Jadi imam besar ini adalah tugas khusus yang diberikan Allah untuk melayani bangsa Israel pada zaman itu. Mereka yang berdoa untuk bangsa Israel, mereka yang akan mempersembahkan korban kepada bangsa Israel, ya, mereka dianggap orang penting dan mereka adalah orang penting yang Tuhan tunjuk sendiri untuk menjadi imam. Nah, si Eli ini, Bapak Eli ini punya 2 anak, yaitu Hofni dan juga yang satunya bernama Pinehas. Ingat ya, Bapak Eli punya 2 anak bernama Hofni dan Pinehas. Nah, Hofni dan Pinehas ini mereka juga adalah imam dalam kemah pertemuan ya di bangsa Israel. Jadi hanya keturunan yang Tuhan pilih aja yang bisa jadi imam. Nah, anak-anak Bapak Eli, anaknya ada Hofni dan Pinehas, mereka juga jadi imam di Israel ya, untuk bangsa Israel. Nah, anak-anak kalau baca di 1 Samuel 2 ayat 12 di sana dikatakan bahwa anak-anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas, mereka adalah anak-anak yang tidak taat. Yuk kita baca sama-sama dari 1 Samuel 2 ayat 12. Yang sudah bisa baca ikut Ibu Asti ya. Kita baca di yang berwarna pink ya. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ya. Dursila itu orang-orang yang tidak taat, yang suka melakukan kejahatan. Nah, di Alkitab dibilang kalau Hofni dan Pinehas ini mereka sangat jahat. Ya, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Kalau misalnya bangsa Israel datang bawa persembahan untuk Tuhan, sebenarnya mereka yang bawa dan datang untuk mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil sebanyak-banyaknya persembahan itu dan mereka makan untuk mau senangkan dirinya sendiri. Mereka ambil yang sebenarnya bukan milik mereka. Ya, anak-anak, kita mengambil barang orang lain saja tanpa izin itu sudah dosa. Apalagi kita mengambil milik Tuhan yang sebenarnya itu untuk Tuhan. Wah, jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli ini, yaitu Hofni dan Pinehas, sudah sangat jahat. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Nah, anak-anak, sebagai seorang bapak, ya, kira-kira apa yang Eli lakukan?
Nah, Eli tahu nih bahwa anak-anaknya melakukan sesuatu yang sangat-sangat jahat, tidak menghormati Tuhan. Tapi si bapak Eli ini, dia hanya menegur anak-anaknya. Dia panggil anak-anaknya, dia tegur, tapi dia tidak menghukum mereka. Menghukum mereka itu dengan cara apa? Biasanya jabatan imam itu tidak lagi diberikan kepada mereka. Tapi Eli hanya tegur mereka. Eli bilang, saya tahu kamu melakukan yang jahat. Hanya tegur saja ya. Sudah melakukan dosa, tidak mau bertobat. Eli juga biarkan saja. Ternyata apa anak-anak? Apa yang Eli lakukan, yang Eli tidak menghukum anak-anaknya, dianggap gagal oleh Tuhan. Eli fail untuk mendidik anak-anaknya. Eli gagal total untuk mendidik anak-anaknya. Bayangkan anak-anak seorang yang penting di Israel seharusnya menjadi teladan yang sangat baik untuk bangsa Israel. Karena ini juga dipilih oleh Tuhan sendiri. Tapi Eli gagal. Eli gagal untuk menegur anak-anaknya sehingga anak-anaknya tetap berbuat dosa. Mereka tetap mengeraskan hatinya untuk berbuat dosa. Nah, akhirnya Tuhan mengirim seorang nabi untuk memperingatkan Eli. Ya, Tuhan mau ingatkan Eli melalui nabi ini bahwa, hei Eli, kamu menjadi imam itu Allah yang pilih sendiri. Seharusnya kamu tahu apa tugasmu. Dan kamu juga harus mendidik anak-anakmu. Ya, bagaimana mungkin kamu itu lebih menghormati anak-anakmu? Kamu lebih sayang anak-anakmu daripada Tuhan sendiri. Sehingga sekalipun anak-anakmu salah, kamu hanya menegur mereka, kamu tidak kasih hukuman untuk mereka. Ya, tidak kasih tahu mereka untuk berbalik dari dosa mereka. Ya, akhirnya si Nabi bilang juga Tuhan akan kasih hukuman buat kamu. Bukan hanya untuk kamu, tetapi juga untuk anakmu dan juga untuk keluargamu, untuk keturunanmu. Ya, karena saat Eli gagal, anak-anaknya gagal, dia juga gagal menjadi teladan, menjadi contoh untuk bangsa Israel. Ya, ingat ya, kita sebagai seorang pemimpin, kita harus menjadi contoh yang baik untuk orang yang kita pimpin. Ya, kamu sebagai kakak pun di dalam rumah, papa mamamu pasti inginkan kamu jadi teladan yang baik untuk adik-adikmu. Kamu menunjukkan sikap yang baik, kamu menyayangi adikmu, ya, mengajarkan dia kalau dia salah, tegur dia kalau dia salah. Apalagi ini adalah seorang imam yang seharusnya sudah Tuhan kasih dan dia tahu betul tugasnya untuk apa. Nah, Eli sangat sedih ya. Sebagai seorang ayah, dia pasti sangat sedih. Wah, anak saya melakukan kesalahan, melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan, bahkan saya gagal, ya. Dia mengakui bahwa perkataan si nabi ini benar. Dia menerima, ya, dia menerima apa yang Tuhan katakan. Dia tahu bahwa dia layak untuk dihukum, ya. Dia tahu bahwa keluarganya layak untuk dihukum. Nah, waktu si nabi ini bilang Eli akan dihukum bersama anak dan keluarganya, keturunannya, dia bilang bahwa anaknya akan mati di saat yang bersamaan, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, karena kita mau lihat bahwa Tuhan saat sudah berjanji, maka Tuhan akan menepati janjinya. Kalau kita manusia mungkin kita ya kalau misalnya saya senang ya saya tepati, tapi kalau saya tidak senang ya udah biarin aja saya lupain. Tapi tidak dengan Tuhan, ya. Tuhan memang sayang umatnya, tapi Tuhan juga akan menghukum umatnya kalau dia melakukan dosa. Nah, anak-anak, kita akan lihat cerita selanjutnya di mana beberapa waktu kemudian Israel ini, bangsa Israel datang untuk melawan musuhnya orang Filistin. Ya, saat mereka melawan orang Filistin, apa yang bisa anak-anak tebak? Apakah Israel menang atau Israel kalah? Yes, betul sekali. Israel kalah, anak-anak. Ya, mereka kalah. Bahkan tidak hanya mereka kalah, mereka mengalami satu hal yang sudah Tuhan katakan melalui nabi pada waktu itu, yaitu Hofni dan Pinehas, anaknya Imam Eli, meninggal pada waktu itu juga. Ya, mereka berdua meninggal dalam peperangan itu karena mereka juga ada dalam peperangan itu. Di situ disebutkan bahwa peperangan itu sangat hebat ya. Kedua anaknya si Eli meninggal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada
Eli pada waktu itu. Anak-anak tidak hanya anak-anaknya Eli meninggal, tapi tabut perjanjian Tuhan juga dirampas. Yang seharusnya ada dalam rumah Tuhan itu dirampas oleh orang-orang Filistin. Wah, ini suatu kekalahan yang sangat menyedihkan. Eli harus kehilangan tabut perjanjian Tuhan dan juga harus kehilangan 2 anaknya. Ya, anak-anak, saat seorang pembawa pesan yang dia melarikan diri dari peperangan itu datang dan sampaikan pesan itu kepada Imam Eli yang sudah tua, ya, yang sudah duduk-duduk di atas kursi, yang tidak bisa lagi kemana-mana. Si Eli sangat sedih dan seketika pun dia meninggal. Ya, dibilang kalau dia itu jatuh dari atas kursi dan dia meninggal saat itu juga. Nah, anak-anak, kita mau melihat ya dari kisah keluarga ini, Eli dan keluarganya. Anak-anak, kita lihat bahwa si Eli gagal mendidik dan mendisiplinkan anak-anaknya. Dia tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu bahwa dia harus menjadi teladan dan harus menghormati Tuhan. Tetapi ternyata Eli, dia lebih hormat pada anak-anaknya. Katanya dia sayang sama anak-anaknya, yes, tapi sayang bukan berarti membiarkan anak-anaknya jatuh dalam dosa. Dia seharusnya menempatkan Tuhan sebagai yang utama, ya, sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang memberontak, tidak taat, ya, tidak taat saat mereka besar. Mereka susah untuk diberitahu, mereka susah untuk ditegur, ya. Makanya anak-anak, mari kita belajar dari kisah ini. Kita belajar bahwa kita menghormati Allah, belajar untuk menghormati Allah apapun jabatan kita. Mau kamu menjadi pemimpin atau tidak pun, ya, apapun jabatan kamu, walaupun kamu masih kecil, mau kamu jadi kakak, kamu mau jadi adik dalam keluarga kamu, belajar untuk menghormati Tuhan. Atau kamu dalam rumahmu, kami mungkin yang paling kecil. Tapi apakah yang paling kecil berarti kamu, suka-suka kamu, saya kan masih kecil, saya tidak tahu bagaimana cara menghormati Tuhan. Anak-anak, ada orang-orang di sekitar kamu, ada kakak kamu, ada papa mama kamu yang ingatkan kamu. Ya, kamu bisa mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Maka kita juga belajar, ya, untuk rendah hati dan menaati firman Tuhan. Sama seperti tadi yang sudah Ibu Asti sampaikan. Belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk berdoa dengan setia, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita juga belajar dalam keluarga kita untuk belajar menaati kedua orang tua kita. Mereka bukanlah orang tua yang sempurna. Mereka kadang salah, mereka mungkin kadang marah juga. Tapi mereka, saat kamu menaati orang tuamu, berarti kamu juga menaati Allah. Karena Allah sudah kasih tanggung jawab itu loh buat orang tuamu, ya. Jadi kalau orang tuamu menegur kamu, berarti orang tuamu sedang menjalankan tugas untuk menaati Allah. Ya, kalau orang tuamu tidak tegur kamu saat kamu salah, berarti orang tuamu tidak taat pada Allah. Nah, jadi saat orang tuamu mungkin sudah marah-marah, tegur kamu berulang-ulang, tapi kamu masih keras kepala, berarti kamu tidak hanya tidak taat kepada Allah, tapi kamu juga tidak hormat kepada Allahmu melalui kedua orang tuamu. Tidak hanya orang tuamu, kakakmu, ya, guru-gurumu di sekolah, belajar untuk menaati mereka. Ya, mungkin kamu kalau suatu ketika dimarahi, kamu sangat-sangat kecewa. Tapi coba deh, kamu diam sejenak, pikirkan baik-baik. Tadi itu yang ditegur itu apakah benar atau tidak, ya? Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan melembutkan hati kamu untuk bisa belajar menerima teguran. Nah, anak-anak, di saat orang tua mendisiplinkan kita, mungkin menghukum kita, ya, membatasi kita untuk melakukan sesuatu karena kesalahan yang kita lakukan, orang tua kita sebenarnya bukan tidak sayang kita, tapi orang tua kita sedang menolong kita untuk bertumbuh menjadi anak yang lebih baik. Ya, kamu bisa tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak boleh saya lakukan, mana yang boleh saya lakukan.
Ya, jadi hal terakhir yang Ibu Wasti mau bilang untuk sebelum menutup hari ini Sunday School hari ini, Ibu Wasti mau kasih tahu. Bersyukurlah untuk setiap orang tua terbaik yang Tuhan berikan kepada kamu hari ini. Mereka tidak sempurna karena mereka juga manusia berdosa, tapi bersyukur kalau papa mamamu masih menegur kamu, opa omamu masih menegur kamu. Karena mereka sedang menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Mereka tidak mau seperti Eli yang gagal untuk mendidik anak-anaknya. Jadi, anak-anak, mari kita belajar untuk lebih taat, bersyukur kalau orang tua kita masih menegur kita. Sebagai tanda mereka menaati apa yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Oke, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Ibu Asti berharap anak-anak bisa mengerti dan juga memahami firman Tuhan. Sekarang kalau kamu sudah bersama orang tuamu, peluk orang tuamu, katakan terima kasih untuk orang tuamu karena sudah menegur kamu, mengingatkan kamu saat kamu melakukan kesalahan. Oke, mari kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu. Terima kasih mengingatkan kami sekali lagi, kami menjadi anak-anak yang taat, yang setia kepada Tuhan. Melalui orang-orang di sekitar kami, terutama melalui kedua orang tua kami, saudara-saudara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu, sehingga kami tetap setia untuk melakukan firman-Mu, tidak hanya mendengarkan saja Bapa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami di siang hari ini. Berkati kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, amin semuanya. Selamat untuk memuji Tuhan kembali. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan? Boleh angkat tangannya? Baik, semuanya terberkati ya. Anak-anak semuanya, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Maka anak-anak, selama kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Sing Hosana. Dan anak-anak akan memberikan persembahan melalui scan QR Code yang telah tertera di layar. Anak-anak boleh minta bantuan kepada mama dan papa untuk bantu di dalam scan QR Code yang akan Ibu Tika tampilkan setelah ini. Baik, kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyikan lagu Sing Hosana ya. Oke, selamat memberi anak-anak. Baik, anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Bapa, kami juga telah memberikan persembahan dari berkat yang juga Tuhan sudah berikan bagi kami. Bapa, kiranya juga Engkau berkati persembahan yang telah kami berikan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan bagi di Christ Chapel Kupang maupun di tempat yang lain.
Kau juga berkati setiap kami agar kami bisa menjadikan diri kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, ibadah kita telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday. God bless you.